Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang-orang yang telah mencuri Hajar Aswad dan ada pula yang menganalisisnya serta menemukan hal yang tidak disangka-sangka. Sejak dahulu, hal-hal yang disucikan oleh umat Islam senantiasa menjadi ambisi para pendengki dan musuh Islam. Mereka mencoba untuk menodainya serta merusaknya guna menyakiti umat Islam. Satu hal yang paling disucikan oleh umat Islam kemungkinan adalah Hajar Aswad, karena batu tersebut memiliki kedudukan yang besar di hati mereka. Batu ini sudah lama menjadi incaran untuk dicuri, dijarah, dan dirusakkan. Sayangnya, batu tersebut tidak luput dari semua upaya ini. Tetapi mereka membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Allah lah sebaik-baik pembalas tipu daya. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang kisah pencurian Hajar Aswad, serta analisa yang dilakukan oleh sebagian orang dan hasil yang mengejutkan. Silakan simak video ini sampai selesai. Hajar Aswad adalah salah satu batu surga yang diturunkan oleh Allah SWT ke bumi bersama dengan turunnya Nabi Adam alaihissalam. Tetapi hal yang tidak dipikirkan oleh orang-orang adalah susunan batu tersebut dan terdiri dari apakah batu ini jika memang berasal dari surga. Hal inilah yang dipelajari oleh sekelompok ilmuwan ketika meneliti batu tersebut, dan hasilnya adalah hal yang tidak disangka-sangka oleh siapapun. Kita akan membahas tentang hasilnya secara rinci. Tetapi pertama-tama kita akan menyebutkan beberapa informasi yang sangat penting tentang Hajar Aswad yang tidak diketahui oleh banyak orang. Pertama, Hajar Aswad itu asalnya tidaklah hitam ketika turun dari surga, melainkan warnanya adalah putih. Tetapi setelah itu ia pun menjadi hitam. Ada dua sebab yang menjadikan batu tersebut hitam. Sebab yang pertama adalah seringnya disentuh oleh orang-orang ketika mereka meletakkan kedua tangannya di atasnya serta menciumnya. Maka hal tersebut telah mengubah batu itu menjadi hitam karena keringat yang terdapat di kulit. Sebab yang kedua adalah yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu bahwasanya batu itu menjadi hitam dikarenakan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Nazalal hajarul aswadu minal jannah, wa huwa asyaddu bayadan minal laban, fasawwadatu khataya bani Adam." Hajar Aswad diturunkan dari surga dalam keadaan putih melebihi putihnya air susu. Kemudian dosa-dosa anak Adamlah yang membuatnya hitam. Warna hitam batu tersebut hanya ada di permukaannya, sedangkan bagian lainnya masih berwarna putih. Kedua, Hajar Aswad tidak tenggelam dalam air bahkan mengapung. Bukti dari hal ini adalah kejadian yang terjadi pada tahun 317 Hijriah, ketika pasukan Qoromitoh menyerang Makkah Al-Mukarramah, dan inilah yang terjadi pada Hajar Aswad. Mereka menyerbu Masjidil Haram, membunuh orang-orang dan jamaah haji yang berada di dalamnya. Mereka juga mencuri Hajar Aswad. Mereka menahannya selama 22 tahun dengan harapan orang-orang akan berhaji ke tempat mereka dan akhirnya mereka dapat mengambil manfaat darinya. Kemudian para ulama dan pemimpin berkumpul di Jazirah Arab untuk mengembalikannya ke tempat semula. Mereka ingin menebusnya dengan harga 50.000 dinar sebagai gantinya. Orang-orang Qoromitoh pun setuju, tetapi mereka menggunakan sebuah trik jahat, yaitu mereka memberikan batu hitam biasa yang mirip dengan Hajar Aswad. Mereka ingin menjual batu tersebut. Tetapi para ulama mengatakan bahwasanya Hajar Aswad memiliki sebuah keistimewaan. Jika keistimewaan tersebut ada, maka batu itu memang benar-benar Hajar Aswad. Akan tetapi jika tanda itu tidak ditemukan, maka batu itu bukanlah Hajar Aswad. Mereka menyebutkan bahwa Hajar Aswad akan mengapung di permukaan air dan tidak akan menjadi panas oleh api. Qoromitoh pun membawanya dengan sukarela. Ketika mereka memasukkan batu palsu itu ke dalam air, batu itu pun tenggelam. Dan ketika mereka menyalakan api, batu itu pun menjadi panas dan hampir retak. Para ulama kemudian berkata kepada mereka, "Ini bukanlah batu kami." Kemudian mereka mendatangkan Hajar Aswad yang asli dan benar. Mereka kemudian meletakkan batu itu di air, dan batu itu tidak tenggelam. Kemudian mereka meletakkannya di api, dan batu itu tidak menjadi panas. Maka para ulama mengarahkan tangan mereka ke batu itu dan mengambilnya serta menciumnya. Mereka berkata, "Kami bersaksi bahwa batu ini adalah Hajar Aswad." Adapun komposisinya yang menakjubkan, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan asalnya, karena beberapa ulama mengatakan bahwa ia memiliki komposisi seperti meteorit, dan beberapa dari mereka mengatakan bahwa batu itu adalah semacam batu akik, dan kemudian berubah menjadi Hajar Aswad. Disebutkan bahwa batu itu pernah dianalisis, dan setelah mereka menganalisisnya, mereka menemukan bahwa batu itu berasal dari batu radioaktif yang mengandung sejumlah iridium, logam yang hanya ditemukan di meteorit, dan kepadatannya jauh lebih tinggi daripada kepadatan kerak bumi.
Penelitian ini tidaklah sepenuhnya terkonfirmasi, dan yang perlu kita ketahui serta kita yakini adalah bahwasanya batu itu merupakan salah satu batu surga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan batu ini sangat besar bagi umat Islam karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menciumnya serta mengisyaratkan tentang keutamaannya selama haji dan umrah untuk mencium, memegang atau menunjuk dengan tangan kita. Yang harus kita jauhi berkenaan dengan Hajar Aswad ini adalah kita harus menjauhi untuk mensakralkan batu ini. Karena pada hakikatnya batu itu adalah sekedar batu yang tidak dapat mendatangkan bahaya ataupun manfaat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Khattab ketika dia datang ke batu itu dan menciumnya. Kemudian dia berkata, "Demi Allah, sungguh aku tahu bahwa kau adalah sekedar batu yang tidak dapat mendatangkan bahaya atau manfaat. Dan jika bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku pun tidak akan menciummu." Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.